Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo ka urang Karawang. Kantor Kumujang Suhana Esa dan Rekan mengucapkan selamat dan dirgahayu untuk Kabupaten Karawang yang ke-388. Sudah cukup tua nama Kabupaten Karawang, dan mudah-mudahan dengan memperingati hari jadi Kabupaten Karawang kita ingat banyak sejarah-sejarah di Kabupaten Karawang. Karena Karawang ini berdiri sudah sangat lama sekali. Sebelum kemerdekaan nama Karawang sudah ada, karena Karawang pada waktu itu mencakup Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang, sehingga Purwakarta termasuk kewadanaan pada waktu itu. Ya. Dan Karawang sejak abad keempat kalau nggak salah, sejak datangnya kerajaan Tarumanegara, ini sudah ada nama Karawang, dan Tarumanegara meninggalkan sejarah di Kabupaten Karawang dengan berdirinya Candi Jiwa yang ada di Batu Jaya, dan itu juga perlu dipelajari oleh anak-anak didik sekarang. Yang kedua, bahwa Karawang disahkan pada tahun 1633. Pada waktu itu berdiri dan disahkan Kabupaten Karawang pada waktu itu. Karena Karawang ini merupakan kota sejarah, kota seni, budaya, dan kota yang sangat ramai pada waktu itu. Dan pada tahun 1633 itu bupati yang pertama di Kabupaten Karawang adalah Kiai Panembahan Singaperbangsa. Kiai Panembahan Singaperbangsa ini adalah merupakan putra dari Raden atau R.A. Kertabumi yang ketiga, sehingga dia dikatakan Kiai Panembahan Singaperbangsa ini, atau lebih dikenal sekarang dengan Singaperbangsa, yang dipakai untuk stadion sepak bola Kabupaten Karawang, adalah putra dari Kertabumi yang ketiga. Maka dia menjadi Bupati Karawang pada tahun 1633 sampai dengan 1679. Itu menjadi bupati yang pertama untuk Kabupaten Karawang. Dan Karawang ini sampai dengan sekarang, sampai dengan Dr. Hajah Selika Norahdiana, itu dengan termasuk beberapa PLT-nya, sudah ada kurang lebih sekitar 37 bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Karawang, baik itu bupati maupun PLT. Dari tahun 1633 sampai dengan 2021. Dan wakil bupatinya adalah sudah ada 5 orang yang tercatat sebagai wakil bupati Kabupaten Karawang sampai dengan 2021, termasuk yaitu yang terakhir sekarang adalah Kang Haji Aib Saifullah SE yang menjabat. Dan mudah-mudahan saja dengan berdirinya Kabupaten Karawang, saya berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang serta Ketua DPRD Kabupaten Karawang, semoga Bupati bisa menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang untuk dijadikannya muatan lokal di sekolah SD, SMP maupun SMA, ada pendidikan lokal yang harus digali, yang harus dipelajari, yang harus dipahami oleh anak-anak didik Kabupaten Karawang sebagai putra-putra kita sekarang, sehingga mereka bisa mengenal, bisa mengerti sejarah Karawang, dan bisa mengerti tentang arti sejarah, arti dan pentingnya sejarah. Karena kalau kita sadari, kita tak lihat, kalau orang sudah lupa terhadap sejarah, maka dia akan lupa terhadap jati dirinya. Penting itu. Ya. Jadi orang kalau melupakan sejarah, orang lupa sejarah, maka orang tersebut akan lupa terhadap jati dirinya. Ini penting bagi para stakeholder, bagi para pimpinan, apalagi nanti ada kontestan pilkada serentak di tahun 2024. Siapapun bupatinya yang terpilih, siapapun para anggota dewan yang terpilih, maka penting sekali untuk memahami arti dan sejarah Kabupaten Karawang. Karena dari sejarah ini kita bisa menggali potensi, kita bisa mengembangkan potensi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan PAD Kabupaten Karawang. Sehingga PAD Kabupaten Karawang bisa bertambah tinggi, bisa bertambah banyak,
untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Karawang dan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karawang terkenal dengan kota padi, tapi jangan sampai ada tikus mati di lumbung padi, kan ironis, ya. Nah ini pentingnya, gitu. Dan kita banyak kenal sejarah-sejarah di Kabupaten Karawang, itu ya. Dan Karawang juga perlu tahu, masyarakat Kabupaten Karawang, apa sih lambang Kabupaten Karawang, ya. Dan kita sebelum ke lambang, kita kenali dulu bahwa Kabupaten Karawang ini ada warna hijau, kan gitu ya. Saya sampaikan sekarang, ada warna dasar hijau, padi dan kapas. Itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, gitu ya, yang senantiasa diwujudkan di Kabupaten Karawang. Jadi itulah satu. Ada lambang 8 pintu air. 8 pintu air itu melambangkan Karawang sebagai daerah pertanian dengan irigasi pengairan teknis. Ada lambang butir padi 17, pintu air 8, dan tanaman padi atau rawa 45. Itu melukiskan semangat juang dan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu juga perlu diketahui dan perlu dipahami. Ada yang namanya Bedog Lubuk. Nah ini yang sampai saat ini orang jarang mengenal. Lambang sejati Kabupaten Karawang adalah Bedog Lubuk, gitu ya. Seperti apa Bedog Lubuk itu? Nah saya gambarkan seperti ini. Ini adalah Bedog Lubuk kalau begini. Nah ini lebih dekat sekali. Ini bentuknya dan warnanya seperti ini. Nah, ya. Ini adalah lambang pusaka Kabupaten Karawang, namanya Bedog Lubuk. Bedog Lubuk ini adalah bedog kerajaan. Kalau sekarang kita bisa dipakai sehari-hari. Di mana adanya Bedog Lubuk? Nah, konon katanya Bedog Lubuk ini ada di salah satu ketua Ormas, ya, ketua Ormas. Dan sekarang alhamdulillah menjadi ketua GDP. Apa itu GDP? Nanti lain waktu saya jelaskan GDP. Yang jelas GDP ini adalah salah satu gerakan pramuka atau di Kabupaten Karawang yang menjadi mitra kuartir cabang Kabupaten Karawang dalam hal membantu dan memberikan masukan pendidikan pramuka, membantu pemikiran, membantu dalam hal kemajuan gerakan pramuka di Kabupaten Karawang. Ini adalah yang saya katakan. Dan lambang Kabupaten Karawang ini ditetapkan pada tahun 1963 yang berdasarkan Perda nomor 10 garis miring Per, garis miring DPRD, garis miring strip GR, garis miring 63 tentang lambang daerah dan serta tentang lambang daerah, dan arti lambang ditetapkan berdasarkan Perda nomor 8 tahun 1994, gitu, ya, dengan Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi ada juga bunga kapas berjumlah 10. Kenapa bunga kapas ini berjumlah 10? Ini melambangkan bahwa tanggal 10 Maulud tahun Alif 1555, ini dikatakan tahun Jawa, atau 10 Rabiul Awal 1043 Hijriah, itu pertama sekali sebagai hari jadi Kabupaten Karawang, ya. Jadi itu pertama sekali Kabupaten Karawang. Nah itulah sejarah-sejarah. Dan kita juga ingat, bukan hanya dari sisi kerajaan Tarumanegara, bukan dari sisi kerajaan Mataram yang pada waktu itu membuka dengan Rasulullah Agung segala agung, ya, yang mereka punya itu kerajaan-kerajaan yang punya daerah-daerah taklukan atau daerah-daerah boleh dikatakan kekuasaan. Karena pada waktu itu Karawang juga mencakup, saya ulangi, Karawang mencakup Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang. Itu namanya Karawang. Gitu. Kalau sekarang sudah pecah menjadi 4 kabupaten. Dan pada waktu itu juga ada di Karawang yang langsung dari kota suci Mekah yang menyebarkan ajaran agama Islam di Kabupaten Karawang. Ini harus tahu, anak-anak kita juga harus tahu sejarah yang mengajarkan agama Islam di Kabupaten Karawang yang diteruskan oleh para wali songo, gitu, yang diteruskan oleh para wali songo sampai dengan Al-Mukarram, sampai dengan ulama, sampai dengan ustadz yang ada menjadi guru-guru kita sekarang. Itu adalah
seorang syekh yang namanya Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idopi, dia dari Tanah Suci Mekah, yang sekarang dikenal dengan nama Syekh Kuro. Nah, jadi kita tahunya hanya setiap malam Sabtu rame orang pakai motor, pakai mobil, bahkan lapangan parkir di Pulau Bata pun penuh. Orang ke sana mau ke mana? Mau ke Syekh Kuro. Nah, siapa itu Syekh Kuro? Nah, ternyata Syekh Kuro itu adalah seorang syekh dari Tanah Suci Mekah yang menyebarkan agama Islam di Karawang, namanya Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idopi. Itu nama Syekh Kuro. Ya. Dan saya sangat berharap sekali kepada para tokoh politik, kepada para stakeholder, terutama saya berpesan kepada Bupati Kabupaten Karawang, cobalah berikan instruksi kepada Kepala Dinas Kabupaten Karawang, sejarah Karawang ini harus digali, harus dipahami, harus dimengerti, dan dipelajari oleh anak-anak didik kita sekarang untuk lebih paham, lebih mengerti, sehingga dia bisa mengabdikan dirinya kepada Kabupaten Karawang secara ikhlas. Ini adalah yang saya sampaikan di hari jadi Kabupaten Karawang yang ke-388, mengingatkan kita semua, termasuk saya pribadi, kita introspeksi bagaimana kita mengabdikan diri kepada Kabupaten Karawang untuk kepentingan orang banyak. Karena Karawang ini adalah rame, bukan hanya sekarang menjadi kota industri, tetapi sejak dulu juga sudah menjadikan Karawang ini menjadikan market, tempat penyeberangan ya, untuk ke Batavia gitu ya, dan pasar yang ramai gitu. Bahkan Karawang ini pernah juga pindah ke Uduk-Uduk, pernah juga ke Pasir Heas. Dan Karawang yang sejatinya dulu yang pernah dijadikan tempat pemerintahan, yang sekarang terbenam atau tenggelam oleh bendungan Jatiluhur. Ya, disitulah gitu, pusat pemerintahan yang terdahulu, kebanyakannya di sana, yang sekarang tergenangi air bendungan Jatiluhur sehingga pusat kotanya jadi pindah. Maka Uduk-Uduk juga terkenal dari dulu juga ya. Ada namanya Pasir Heas di sana, itu adalah para orang-orang yang memang pedesaan. Ada kandang sapi gede di sana, itu pusat pemerintahan. Ya, namanya di kandang sapi di sana, itu juga harus tahu sejarah hal inilah yang perlu dipahami oleh anak didik kita, sehingga dia paham sejarah Karawang, mengetahui sejarah Karawang, bisa mengabdikan dirinya kepada Kabupaten Karawang dengan baik, benar, untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Karawang. Karena kalau dia tidak paham, tidak ngerti, maka dia tidak akan lupa kepada dirinya, akan lupa kepada jati dirinya. Saya sebagai orang Karawang tidak tahu dan tidak mengerti, kan seperti itu jadinya. Oleh karena itu, saya harap Bupati menginstruksikan secara tegas kepada Kepala Dinas Kabupaten Karawang, jadikan ini adalah muatan lokal. Dan Kabupaten Karawang mudah-mudahan dengan adanya Bupati yang dibantu oleh Wakil Bupati Kabupaten Karawang, Kang Haji Aib Saifullah SE, ini yang sangat dominan, yang sangat fleksibel dalam hal menggali PAD Kabupaten Karawang dengan adanya peningkatan UMKM segala macam. Dan ini penting, galilah, karena banyak wisata di Kabupaten Karawang, baik wisata gunung maupun wisata pantai, yang sampai saat ini hasilnya masih dibawa keluar Kabupaten Karawang. Di mana kita mau meningkatkan PAD Kabupaten Karawang, kalau hasil, baik itu hasil limbah, baik itu hasil daripada parkir yang ada di tempat-tempat wisata, terutama wisata pantai utara, dibawa keluar kota Karawang atau dibawa keluar Kabupaten Karawang menjadi milik pengusaha di luar Kabupaten Karawang, maka Karawang selamanya akan miskin terhadap itu. Fungsikanlah, berikanlah ini kepada putra daerah yang mereka berpotensi untuk memegang di sana, serahkan kepada desa sekitar, desa setempat. Tanjung Pakis atau Pakis Jaya serahkan untuk pengelolaannya, bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik itu Disbudpar maupun Disperindak, serahkan. Bagi hasilnya mau seperti apa, maka akan terjadi di sana kesejahteraan bagi desa dan peningkatan pajak daerah bagi Kabupaten Karawang. Sedari serahkan di sana, ada desa Sedari juga. Jangan sampai parkirnya dipegang oleh PT dari luar Karawang, hasilnya dibawa
kepada luar Karawang, di mana mau meningkatkan sejahtera masyarakat Kabupaten Karawang. Kalau hasilnya selama ini sampai saat ini masih dikeruk oleh orang luar Karawang. Kan ironis itu yang dikatakan Karawang kota padi tetapi banyak tikus mati di lumbung padi. Kan ironis juga. Ya, gitu. Ya, jadi Karawang akan kaya. Ada 1.587 perusahaan, tetapi dalam hal penggalian potensinya diambil juga oleh orang luar Karawang. Contoh, limbah. Banyak yang diambil oleh luar Karawang. Kurang lebih sekitar 2 miliar itu kalau kita analisa. Setiap hari 2 miliar duit dibawa dari Kabupaten Karawang ke luar Karawang. Bukan korupsi, tapi memang usaha. Coba kalau dikelola oleh desa-desa setempat, Karang Taruna, ada badan usaha milik desa, fungsikanlah badan usaha milik desa. Karena satu-satunya badan usaha di desa hanya BUMDes. Fungsikan BUMDes dengan baik dan benar untuk menggali potensinya. Sehingga mengurangi bantuan anggaran pemerintah Kabupaten Karawang. Karena mereka sudah bisa menggali potensinya untuk membangun desanya. Nah, itulah. Jadi bukan berarti kita setiap tahun APBD bertambah, setiap tahun APBD bertambah, bantuan bertambah. Itu kan sama dengan mengajarkan kita bodoh. Berikanlah oleh pemerintah daerah, oleh bupati dan wakil bupati, pendidikan dan pelajaran cerdas kepada pemimpin atau kepala desa yang ada di Kabupaten Karawang. Gali potensi itu, jangan dijual keluar. Kembangkan sumber daya manusia yang ada di kita. Jangan kita mengembangkan di luar. Karena kalau kita lihat, ada berapa industri di kawasan kaya desa. Kalau sudah kaya desa, mengurangi daripada sumbangan atau bantuan APBD. Yang dikatakan ADD lah, yang dikatakan ADDes lah, atau PAD lah. Jadi mereka sudah bisa menggali dengan PADes ya, pendapatan asli desa. Kalau selamanya dibantu, kapan mau mikirnya? Kalau selamanya disumbang, kapan dia mau bekerjanya? Kalau semuanya seperti itu, maka APBD Kabupaten Karawang kurang untuk pembangunan. Saya sampaikan ini kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang, terutama saya sampaikan kepada Kang Haji Aep, saya bagus, kinerja kerjanya kelihatannya bagus, teruskan. Dan mudah-mudahan bisa berkiprah di 2024 nanti. Terima kasih. Saya akan terus Kumujang Suara Isan dan Dekan bersama teman-teman yang lain mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Karawang yang ke-388 sehingga bisa meningkatkan dalam pembangunan pemerintah dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.